Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Baik, kali ini kita akan coba untuk membahas atau latihan soal materi impuls dan momentum. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada teman-teman supaya tidak men-skip video ini, supaya teman-teman dapat mendapatkan penjelasannya secara total. Baik, kita mulai. Soalnya seperti ini. Ada sebuah senapang bermassa 0,8 kg menembakkan peluru bermassa 16 gram dengan kecepatan 700 meter per sekon. Hitunglah kecepatan senapang mendorong bahu penembak. Nah, jadi di sini ketika peluru ditembakkan, maka tidak hanya peluru yang bergerak, namun senapangnya juga ikut bergerak. Nah, bagaimanakah situasinya? Mari kita amati animasi dari gambar ini. Nah, mula-mula senapang dan peluru dalam kondisi diam. Berarti kalau benda itu dalam kondisi diam, maka momentum daripada benda itu sama dengan 0. Kenapa? Karena momentum itu atau besar momentum itu tergantung dari berapa kecepatannya. Ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu. Ketika kita mau membahas tentang konsep daripada momentum, maka kita pahami momentum itu adalah besaran vektor. Berarti kita harus perhatikan arah gerakannya. Nah, kita harus berikan tanda kepada kecepatannya atau kepada momentumnya supaya tidak terjadi kekeliruan nantinya. Oke, kita perhatikan daripada animasinya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya sistemnya atau senapang dengan peluru, keadaan awalnya adalah diam. Nah, kemudian di sini ada gerakan daripada peluru. Kan begitu, kita ulangi. Nah, lihat di sini ada gerakan peluru. Nah, peluru bergerak, senapang juga ikut bergerak, ya. Jadi peluru bergerak ke depan dengan kecepatan VP aksen. Jadi ini setelah terjadi atau setelah peluru keluar, ya. Jadi VP aksen gerakannya misalkan dia ke kanan, maka senapangnya gerakannya dia ke kiri. Begitu ya, gerakannya ke kiri. Cuman hanya dia di soal dia tidak diketahui atau tidak ada pemberitahuan bahwasanya senapangnya gerakannya kemana. Kan begitu. Cuman keadaan yang sebenarnya ketika peluru melaju ke depan atau bergerak ke depan, maka senapangnya akan bergerak ke belakang atau melawan arah gerak daripada peluru. Nah, itu faktanya. Nah, namun karena di soal tidak ditawarkan di sini, maka kita jangan dulu membuat tanda kecepatan senapang setelah peluru keluar. Ya, tidak usah kita buat tandanya. Oke. Nah, persamaan matematisnya yang kita pakai itu adalah hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum kan mengatakan begini ya. Momentum sebelum ini harus sama dengan momentum sesudah. Jadi momentum sebelumnya itu begini ya. Ini kan bendanya ada dua. Ya, bendanya itu ada dua. Peluru dengan senapang. Berarti peluru ya memiliki momentum ya jika dia bergerak, dan senapang juga akan memiliki momentum jika dia juga bergerak. Oke, jadi ini persamaan umum daripada hukum kekekalan momentum ini. Ya, massa peluru, V peluru, ini artinya adalah momentum daripada peluru, karena momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Ya, ini keadaan awal. Ya, ini massa senapang dengan kecepatan senapang. Ya, keadaan awalnya atau momentum awalnya. Lalu kemudian MP dikali VP aksen tambah MS dikali VS aksen ini adalah keadaan
setelah atau sesudah, ya, atau keadaan akhirnya, begitu. Nah, tadi dikatakan bahwasanya awalnya senapang dengan peluru itu dalam kondisi diam. Berarti kalau senapangnya kondisi diam, maka momentumnya besarnya adalah 0, begitu ya. Nah, ini besarnya 0. Oke. Lalu ini juga besarnya 0. Ya. Senapang juga besarnya 0. Nah, kemudian ini massa peluru dikali VP aksen tambah MS dikali VS aksen, artinya momentum setelah atau momentum daripada peluru dan setelahnya ya, dengan momentum senapang ketika atau setelah dia keluar, begitu ya. Nah, di sini kita tidak beri tanda, ya. Kenapa? Karena soal tidak menawarkan, ya, peluru itu setelahnya kemana arahnya, dan senapang setelahnya juga tidak diberitahu kemana arahnya, seperti itu ya. Jadi kita buat persamaan umumnya. Nah, oke, jangan langsung kita buat tandanya, berbahaya ya. Nah, secara matematis, karena kan yang ditanyakan berapakah kecepatan senapang mendorong bahu penembak, kan begitu ya. Nah, berarti secara matematis ya, karena V senapang yang ditanya, ya, maka kita pindah. Terserah mau dipindah yang mana. Mau ini yang dipindah ke ruas kiri, pelurunya di ruas kiri, atau senapang di ruas kiri, terserah ya. Nah, baik. Nah, sekarang di sini saya pindahkan yang secara matematis ya. Senapangnya saya pindahkan ke ruas kiri gitu ya. Maka ini tanda positif, pindah menjadi negatif. Ini tadi hasilnya 0 ya, yang sebelum. Oke. Maka secara matematik akan terbentuk sebuah persamaan baru ya. VS aksen sama dengan, karena senapang yang ditanya setelahnya ya, VS aksen sama dengan massa peluru kali V peluru aksen dibagi dengan massa senapang. Nah, ini tandanya minus ya. Nah di sini kita tinggal masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. Nah, perhatikan satuan daripada data-datanya ini yang sudah ditawarkan di soal. Hati-hati ya. Nah, massa peluru dikatakan di situ adalah 16 gram. Nah, ini kilogram. Maka 16 gram ini kita ubah ke dalam kilogram ya, menjadi 16 kali 10 pangkat minus 3, karena gram ke kilogram itu 1/1000 ya. Oke. Nah, kita tertulis seperti ini. Ya. VS aksen sama dengan minus 16 kali 10 pangkat minus 3. Dari mana ini? Kita ubah gram ke kilogram. Nah, lalu V peluru ya, laju peluru itu besarnya adalah 700 meter per sekon. Maka kita tulis di sini 700. Lalu di sini massa daripada senapangnya 0,8 kg. Nah, atau ini boleh ditulis menjadi 8 kali 10 pangkat minus 1. Ya, kita buat dalam pangkat eksponen supaya lebih memudahkan kita nanti dalam perhitungan. Ini minus 1. Kalau pindah ke atas, andaikan ini pindah ke atas menjadi 10 pangkat 1. Ini nolnya ada 2, berarti 10 pangkat 2 ya. 2 tambah 1 menjadi 3. 3 kurang 3, ini secara pangkat eksponen ya, matematika ya. Berarti menjadi semuanya habis dibagi ya. 10 pangkat minus 3 ya kan gitu. Kemudian di sini 10 pangkat 2 ya. Ini 10 pangkat minus 1, kalau naik ke atas menjadi minus 1, pangkatnya menjadi berubah jadi 1 gitu ya. Nah, kemudian ini 16, ini 8. 16 dan 8 ini bisa disederhanakan. Maka ini menjadi 2. Oke, menjadi 2. Ini tinggal 7 ya. Ini tinggal 7, di sini 2. Maka secara matematis bisa dikalikan ya. 7 kali 2 itu sama dengan 14 ya. Minus 14 meter per sekon. Nah, ini tanda minus. Nah, jangan khawatir, oh ini minus, ini salah. Enggak, jangan khawatir ya. Nah, tanda minus ini dia hanya menyatakan arah dari senapang itu ya, berlawanan ya, minus ini ya, berlawanan dengan arah gerak peluru tadi. Jadi misalkan kalau pelurunya arahnya ke depan atau ke sebelah kanan, maka senapangnya itu ke sebelah kiri. Nah, ini sudah sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya. Nah, ini jadi secara vektor, kalau misalkan dia arahnya segaris kerja ya, vektor itu bekerja segaris kerja tetapi arahnya berlawanan, maka hati-hati dengan tandanya ya.
karena vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, begitu. Oke, maka tanda minus ini itu sebagai arah senapang di mana dia melawan daripada arah gerak peluru. Artinya senapang ini geraknya ke belakang atau ke sebelah kiri, begitu. Jadi seperti itu teman-teman pembahasannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya boleh ditulis dalam kolom komentar nanti di bawah ini ya. Jadi teman-teman silahkan terus berlatih, jangan pernah bosan berlatih. Dengan kita selalu berlatih terus, maka mudah-mudahan kedepannya teman-teman semakin lebih mudah untuk memahami fisika. Baik teman-teman, sekian pembahasan atau latihan kita saat ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video selanjutnya yang akan kita bahas nantinya. Semoga video ini bermanfaat. Salam berlatih dan tetap semangat.